Jadi rumah ini tuh harus mentereng, harus wow, interiornya harus serba mahal. Gitu. Bayangkan si Onsu transfer uang tuh setiap bulan 250 juta selama 64 kali. Dugaan konflik finansial dalam keretakan rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwendah kini kian menjadi sorotan tajam publik. Seorang netizen yang berbakti dengan akun @princessinggitbotd secara gamblang menyebut Ruben hanya dijadikan sapi perah Sarwendah guna memenuhi gaya hidup mewahnya. Keinginan besar tampil mentereng di lingkungan sosial memicu keputusan menjaminkan sertifikat rumah ke bank demi renovasi megah bernilai belasan miliar rupiah yang dibebankan sepenuhnya kepada Ruben. Tekanan finansial tersebut makin parah akibat cicilan fantastis serta biaya operasional bulanan ratusan juta yang terus diperas dari Ruben. Padahal sebelum menikah dengan Ruben, kehidupan Sarwendah dinilai sangat sederhana. Perubahan perilaku serta gengsi tinggi ini dinilai memicu ketidakberimbangan pengorbanan dalam pernikahan. Netizen yang berbakti ini melontarkan kritik pedas atas dugaan pemanfaatan finansial yang akhirnya menghancurkan rumah tangga mereka. Aku tuh berpikir sendiri gini, apakah si mantan suami dulu itu dijadikan sapi perah sama si mantan istrinya ini? Kok bisa kok Inces berpikiran begitu? Iya, semenjak ada nih, ya kan, pengacaranya si Onsu kemarin tuh, yang membuka tabir kepalsuan ini. Ya kan, yang angkat bicara tentang rumah lama itu yang di Cilandak, yang atas namanya si Onsu. Iya kan, kenapa sertifikatnya bisa disekolahkan? Untuk apa uang itu? Untuk merenov rumah tua itu atas keinginan si mantan istrinya. Sampai belasan miliar loh itu keluar itunya, uangnya itu setelah disekolahkan sertifikatnya itu. Bayangkan, ya kan? Saking tinggi keinginan seorang istri, ya kan, yang padahal tadinya dia itu rumahnya dia itu bisa-bisa aja dari orang tuanya. Setelah menjadi istri seorang artis besar, artis ternama, artis kondang yang tak pernah redup. Jadi dia seleranya udah selera tinggi kayak gimana gitu. Harus dong, gua kan istrinya seorang artis besar nih, nggak mungkin lah rumah ini bla bla bla. Jadi rumah ini tuh harus mentereng, harus wow, interiornya harus serba mahal. Gitu. Bayangkan si Onsu transfer uang tuh setiap bulan 250 juta selama 64 kali. Di total ada belasan miliaran. Miliaran loh itu, eda-eda. Bukan jutaan seperti uang-uang yang dikasih sama suami kau ratusan ribu, bukan, miliaran. Just miliaran. Miliaran itu. Iya. Itulah seluk-beluknya kenapa sertifikat itu disekolahkan. Ya kan, sampai sekarang disekolahkan ke S1. Iya. Itu karena gaya hidup yang mentereng, yang wow, dari si mantan istrinya itu. Iya, kalau suami mah selama masih kerja masih bisa bayar, oke-oke aja, namanya juga istri yang disayang saat itu. Ya kan, itu loh kenapa bisa di sekolah, ya kan, sertifikatnya itu. Dan ya kan, nggak mungkin sertifikat itu, ya kan, lolos sekolahnya, masuk itu kalau tidak ada tanda tangan atau persetujuan dari pendamping. Iya kan. Lalu sekarang giliran menunggak, nggak ada dia mau bayar dikit-dikit, nggak ada dia mau bekerja sama. Iya kan. Belum juga bayar kontraktornya. Siapa kontraktornya Inces? Ya, digadang-gadangkan itu ayahnya dia sendiri. Yakin itu nggak dikorup Inces? Diam aja.
Iya, pura-pura nggak tahu aja. Terus ya kan, belum uang nih per bulan untuk anak-anak, belum uang belanja, uang bayar pembantu ini tuh belum. Iya kan, bayangkan 1 bulan dibayar itu KPR itu 300 juta. Mampu suami kalian begitu? Mampu suami kalian yang tidak cong itu tuh mampu mewujudkan keinginan istri-istri yang terlalu keinginannya wow gitu loh. Ya kan, yang terlalu serba harus mahal. Mampu suami-suami kalian? Nggak mampu, hanya si Onsu yang dibilang cong aja yang mampu. Gitu loh. Ya kan, fantastis itu. Terus pikir hematku ini kan, apakah suaminya ini dijadikan sapi perah ya? Apakah ini sengaja diperas ini? Ya kan? Itu pikiran kita normal itu kan. Normal itu kalau kita berpikiran begitu. Karena kita tidak mendapatkan suami yang seperti itu. Kita minta uang bulan sama suami aja itu kalau lebih dari misalnya lebih dari biasanya itu, udah ngamuk-ngamuk dia, udah pertanyakan kemana uang ini, kenapa cepat sekali habis itu uang, aku kasih uang kemarin tuh segini jutanya, tapi kan gitu kan suami-suami kita. Tidak seperti suaminya dia yang tidak banyak jod, enggak. Lalu sekarang setelah mendapatkan si cong yang satunya, suami dihina, ya kan, lupa tuh kemarin tuh, ya kan, pengorbanan seorang suami sah atau mantan suami, lupa dia, sampai kebun binatang lah keluar, sampai kata cong lah keluar. Itu yang bikin netizen geram kemarin itu. Oh iya, Inces itu, iya itu lu. Ngopi dulu Inces. Itu makanya giliran sekarang si mantan suami sudah stop pembayaran. Ribut dia, katanya enggak, inilah sudah nggak mampu lah, apalagi eda-edanya bilang udah nggak mampu lah, banyak utang lah, bla bla bla. Bukan banyak utang, itu teknik menghilangkan rumah. Biar salah satu diantaranya nggak usah dapet gitu, teknik itu. Aku pun ya kan, kalau ada di posisinya mantan suami, ya ngapain aku bayar, yang enak dia, ya kan, biar dia aja yang bayar gitu loh, pikiran hemat kita, ya kan. Tapi eda-eda menggoreng. Ya karena kebanyakan digoreng, dari eda-eda gosong lah beritanya, langsung pindah rumah. Pindah rumah. Iya, terus dalam pindah rumah itu banyak netizen yang menggoreng lagi. Katanya, oh pindah rumah karena sudah tidak mampu bayar listrik, pembantu, uang plastik sampah, terus uang burung, sarang burung, ya kan, banyak lah. Ya kan, itu karena kesalahan eda-eda yang menggoreng dan terlalu membela yang salah. Ya kan, ujung-ujungnya pindah juga itu majikannya. Syukur alhamdulillah. Baguslah, nggak usah berada di rumah itu, biarkan rumah itu tuh diambil sama bank kayak apa kayak gitu, atau si Onsu lunasin terus dia jual aja itu rumah, karena rumah itu tuh banyak kisah-kisah yang nggak bagus. Ya kan. Kita lanjut ngopi dulu. Jadi itu kisahnya rumah itu. Iya kan, itu kisahnya, sehingga sertifikatnya bisa disekolahkan. Karena egonya, karena cara hidupnya pengen terlalu yang wow dilihat sama orang. Bayangkan artis-artis yang kesana itu melongo tuh ngelihat rumahnya mereka itu. Saking tinggi seleranya si perempuan ini, padahal dari orang tuanya itu rumahnya biasa aja itu. Terus bahkan nih bapaknya dia nih, mantan suami yang gaji. Itu loh faktanya itu. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya.
Sarwenda sodorkan nominal nafkah anak. Setiap bulan selalu minta 225 juta. Ruben Onsu keberatan. Ya jelas keberatan. Ini nafkah untuk anak-anak atau nafkah untuk Sarwendahnya juga. Jangan berlindung di balik anak lah. Kalau dibandingkan artis-artis yang lain yang bercerai, kayaknya Sarwendah itu tuntutannya yang paling gede nggak sih, sampai ratusan juta setiap bulan? Kayaknya ya, ini yang gua tahu. Aku kan sekarang lagi dihujat habis-habisan ya sama pengikutnya Sergio, sama pengikutnya si Wenda, lagi dihina, lagi didoain yang enggak, lagi pokoknya mah dihujat habis-habisan. Terus ada nih 3 apa 4 akun kurang dibuka, dan ternyata pas dibuka akunnya oma-oma, tante-tante, yang postingannya banyak tentang Tuhan, terus ada video Tuhan Yesus, terus dibuka lagi privat, followersnya nggak ada postingan apapun. Aing bingungnya, erek dibales kumaha, dibales dihina, da opa, oma, tante kayak aing deui nu dosa. Kumaha tuh pengikut si Sarwenda meni anu muda-muda gitu, gitu. 1, 2, 3. Mana keluarin dong 1, 2, 3. Katanya masih sabar. Tuh aja kemarin aja ngelaporin konten-konten kreator ke Polda. Padahal itu buktinya juga banyak bertebaran di medsos. Katanya sabar. Katanya berdasarkan bukti lawyer, bukti ini. Tuh juga si RO ada bukti lawyer kok. 1, 2. Apa-apa gue nggak salah dengar. Ini beneran. Dengar-dengar kuasa hukumnya bakal ultimatum lawannya. Ya, karena merasa kliennya itu terus-menerus dipojokkan. Emang boleh sebelum nundar ini, entah kliennya, entah kuasa hukumnya. Bukannya setahu gue ya, kita nyewa pengacara, nyewa kuasa hukum untuk dibantu ya menyelesaikan perkara atau masalah, untuk dibantu mencari bukti, mencari saksi. Ini kok malah tambah blunder. Enggak kliennya, enggak kuasa hukumnya, sama-sama blunder ya. Nanti playing victim, merasa dirinya korban, nanti bikin laporan lagi ya. Laporan apa lagi? Itulah ciri-ciri orang yang selalu menutup mata, tidak mau salah ya, tidak mau menerima fakta dan data yang ada. Gimana sih? Saya ada melihat Viti Cici SW dengan kedua anaknya Thalia dan Tania ya. Ini sepertinya kan Viti baru ya. Sejak Cici SW sudah hampir 2 bulan tidak live ya. Ini kayaknya ada beberapa Viti terbaru dari Cici SW ya. Dari mulai dia pindah rumah sampai juga dengan anaknya Tania bicara ya. Ya mungkin sih maksudnya, maksud hati Cici SW mungkin dia hanya membuat VT dan dia lempar ke medsos ya. Tetapi dengan beberapa VT yang muncul di medsos ini ada menjadi bahan argumen ya, bahan argumen dari pihak Cici SW dan juga dari beberapa pendukung Koer ya. Dan Cici SW sangat tahu loh bahwa seluruh Indonesia ini ya banyak yang mendukung Koer ya. Jadinya timbullah beberapa komen-komen ya yang masuk ya. Ada yang dari pihak Cici SW membenarkan ya apa yang dilakukan Cici SW, dan dari pihak juga Koer berkata bahwa memang tidak ada masalah Koer terhadap Cici SW dan anak-anaknya tinggal di tempat itu ya kan. Tetapi dari pihak Cici SW hujatan banyak ditujukan kepada Koer ya, ditambah dengan ada ucapan dari Tania ya. Harusnya janganlah Cici SW ya. Menurut saya kalau masalah ini belum selesai di pengadilan ya, sebaiknya kurangi VT yang menimbulkan masalah di medsos ya, karena ini akan meninggalkan jejak untuk anak-anakmu nantinya juga ya. Nanti kan mereka jadi lihat ya jejak digital dari VT kamu dan dari bantahan Koer ya. Karena yang saya dengar Koer ini sudah tidak mau diam lagi ya. Karena menurut Koer dengan diamnya dia malah makin menjadi ya. Dan ini kan menjadi konsumsi publik ya.
gitu loh, dan akan ada jejak digital yang akan akhirnya dilihat oleh anakmu ya, jadinya rame ya. Makanya mendingan stop dulu bikin VT-VT yang menimbulkan kegaduhan ya. Jadi kalau masalah sudah selesai, baru kamu terserah mau live lagi, mau bikin VT lagi, itu terserah kamu ya. Oke ya Cici SW, dan juga untuk teman-teman dari pihak sana dan pihak sini. Oke, bye-bye, God bless you. Dari pihak Sarwendah mengatakan sudah 6 bulan tidak diberikan nafkah, jadi dia yang membiayai selama 6 bulan tersebut. Dari pihak mantan mengatakan bukan tidak mau memberikan nafkah, dia hanya butuh minta perincian biayanya. Jadi gini guys, tidak ada alasan seorang ayah berhenti memberikan nafkah kepada anak-anaknya, kecuali yang pertama, dia punya surat keterangan sakit kronis dari dokter. Yang kedua, dia seorang ODGJ, jadi dia tidak bisa bekerja, tidak bisa menghasilkan uang. Di luar dari situ tidak ada alasan. Kalau alasannya hanya karena perinciannya, dia merasa terbebani dengan biaya yang selalu dia minta, cukup berikan nafkah anak-anak sesuai yang ditetapkan di pengadilan. Contohnya, di pengadilan ditetapkan nafkah anak-anak yang kau berikan per bulannya 75 juta. Jadi saat pengadilan mengatakan seperti itu, kau sudah bisa berimajinasi kemana aja uang 75 juta ini nantinya. Secara kau bukan orang asing, kau bapak anak-anak itu, kau bertahun-tahun tinggal dengan anak-anak itu, jadi kau tahu biaya-biaya apa aja itu. Untuk 2 anak, sekolahnya berapa, biaya di sekolah itu, selain uang sekolahnya di sekolah itu berapa, apalagi yang harus dibayar. Yang kedua, untuk makan, kalau di rumah biaya anak itu makannya, vitaminnya, beli bajunya. Yang ketiga, untuk bayar pengasuhnya. Jadi kau sudah bisa berimajinasi, membayangkan, oh kira-kira yang 75 ini paslah untuk yang biaya tersebut. Jadi kalau si mantan istri meminta biaya lebih, baru itu kau minta perinciannya. Kau bisa minta, oh contohnya dia ngomong, ayah minta uang lebih soalnya ada kebutuhan anak-anak. Kau bisa bilang, untuk apa? Oh, anak-anak les piano 1 orang 10 juta sebulan, 2 orang 20 juta. Kau bisa bilang, oh kirimkan saya bilnya biar saya transfer. Seperti itu. Jadi tidak ada alasan, oh saya butuh perinciannya. Enggak, kau butuh perinciannya apabila ada ekstra tambahan dari yang sudah ditetapkan di pengadilan. Jadi yang di stop itu adalah biaya tambahan dan yang di luar dari biaya yang ditetapkan oleh pengadilan. Jadi itu yang di stop, itu yang diminta rincian biaya tersebut. Tetapi biaya yang telah ditetapkan oleh pengadilan itu tidak perlu kau minta perinciannya. Karena secara kau adalah bapak kandungnya, kau pernah tinggal bareng dengan mereka. Jadi kau tahu berapa biaya anak itu di rumah, berapa vitaminnya, berapa uang sekolahnya, berapa biaya tambahan di sekolahnya, dan berapa biaya pengasuhnya. Dan jika Anda mengatakan Anda tidak tahu, Anda luar biasa.